tidak diasah. Lu trading di market, ya. Lu ngasal, lu trading 10.000 jam bisa tetap jadi orang tolol cuman gambar-gambar garis. Tapi kalau setiap trade yang lu bikin, itu lu tulis di Excel. Oke, saya bikin trade ini karena ini. Semua investasi di hidup gua itu gua bikin caranya Warren Buffett, ada 20 ya. Gue punya 20 punch card di hidup gue. Gue cuma pakai 20 ini. Gue cuma boleh pakai. Ketika gue nembak gede, itu 20-nya gue pakai 19. Seumur hidup gue cuma boleh punya 20 investasi. Jadi gue lihat tuh, bener-bener keputusan gue apa sih? Gue inget, pas gue beli Bitcoin dulu, apa sih yang gue pikirin? Pas gue beli BNB dulu, apa sih yang gue pikirin? Gue tulis itu. Gue beli di harga segini karena waktu itu gue mikir ini. Karena gue mikir waktu itu kondisi makro seperti ini. Jadi itu yang gue pikir terus. Gue nggak ngasal gitu. Ketika salah, gue review ulang. Oke, waktu itu gue mikirnya apa ya? Waktu gue beli ini. Semuanya diulang dan direiterasi sama. Lu main game, nonton reviewnya. Lu jangan cuma main terus nextnya main kalah, main kalah. Kalau lu kalah berarti ada hal yang bego yang lu lakukan. Lu nonton replaynya, oke salahnya di sini. Itu namanya reiterasi. Bukan ngasal main-main 10.000 jam lu jadi tolol juga. Sama kayak bisnis, lu 10.000 jam jadi tolol juga. Investasi sama. Lu 10.000 jam lu ngasal beli ini, spekulasi kayak judi, ya lu pasti miskin juga ujung-ujungnya. Reiterasi adalah sumber pelajaran dari semua skill. Jadi penting untuk belajar. Dan yang ketiga ya adalah nyemplung total. Pertama modeling, kedua reiterasi, ketiga nyemplung total. Lu kalau nyemplung total ke suatu tempat, contoh kayak gue. 2022 itu gue nyemplung total ke kripto. Gue datengin model gue CZ. Gue datengin semua market maker di dunia. Gue terbang ke berbagai negara. Gue pelajarin tiap kali gue ke negara, bahkan cuma jalan-jalan di Turki aja, gue pelajarin sistem moneternya bagaimana. Gue cari di internet kenapa sih harga di sini naik terus. Apa sih yang bank sentral lakuin sampai blunder begini? Kenapa semuanya pakai Bitcoin di sini? Gue pelajarin terus ya. Selama 3 tahun terakhir hidup gue itu cuma di kripto. Yang gue pikirin dari pagi sampai malam adalah teknologi ini gimana cara merevolusi dunia. Dan bagaimana gue punya infrastrukturnya, gue punya railnya di sini, gue punya fundnya di sini, gue punya exchange di sini, gue punya semuanya gitu. Gue punya dana abadinya, gue punya family office sendiri, semuanya di kripto. Gue nyemplung, gue kasih 100% hati gue ke sini. Kalau lu gak nyemplung 100%, lu cuma setengah-setengah, lu tidak akan dapat hasil yang lu mau. Percuma lu mau modeling, lu reiterasi, tapi kalau lu gak nyemplung full, lu masih setengah-setengah. Lu pasti pengen belajar A, pengen belajar B, gak bisa. Gue tahu ya, opportunity ada AI di depan mata, tapi nggak gue ambil karena gue tidak bisa. Ada energi juga di depan mata nih. Gue bisa aja main solar, ya main wind, main geothermal. Gue punya duitnya, gue punya koneksi, gue bisa main. Gue ditawarin sama grup-grup konglomerat paling besar di Indonesia. Ayo main energi bareng kita main. Sabar dulu, gue fokus nih, ya kan? Yang ada meme itu, fokus kripto ya kan? Fokus gue. Mau lu orang bercanda itu gue gak masalah, terserah. Tapi gue tahu dalam 10 tahun gue jadi yang terbaik di industrinya. Lu kalau bisa buktiin gue, ada industri lain yang bisa bikin orang kaya lebih banyak dan lebih cepat dari kripto, gue akan pindah. Karena jawabannya di bumi ini tidak ada. Oh, lu jual kripto enggak? Lu orang goblok bawah kolong jembatan. Orang paling cepat dan paling kaya ya di dunia ini, listnya ini paling banyak itu dari satu industri kripto. Bahkan bukan AI. Perhatikan, Sam Altman yang bikin Scale AI semua. Kripto tuh lebih cepat, lebih banyak, lebih kaya.